Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Fedic TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi coy. Dah, hari ini kita kedatangan banner super paling mantap sepanjang masa untuk para newbie dan all player ya guys ya. Nah, jadi banner kita itu adalah newbie summon yang di-adjust oleh developer kita, dimana ini diberikan kepada semua player, baik yang newbie ataupun all player ya guys ya. Nah, jadi banner ini hanya berlaku selama 15 hari saja dan ini sifatnya unlimited buat newbie, karena kalau kalian reroll pastinya banner ini akan selalu reset dan berlaku secara permanen ya guys ya. Dan untuk buat all player nih, kalian hanya bisa menggunakan banner ini sebanyak satu kali. Jadi setelah kalian habiskan sebanyak 120 kali, maka banner ini akan otomatis terkunci dan kalian tidak akan bisa mendapatkannya lagi, kecuali kalau next developernya nge-adjust bannernya lagi. Jadi kayak gitu guys ya. Banner ini sangat worth it banget, karena selain mendapatkan adjust untuk isi persona di dalamnya, kita juga dapat keuntungan lebih, yaitu berupa kotak selektor persona sebanyak 2, di summon ke 60 dan 120, lalu yang paling mantap adalah rate gacanya yang naik sebesar 3% untuk SSR-nya. Jadi di sini gue bakal kasih kalian penjelasan tentang persona wajib untuk kalian ambil buat newbie dan juga all player pastinya. Nah, jadi langsung saja untuk pertama di sini kita dapat persona yang sangat bagus banget dan hampir rata-rata semua masuk di ranking SS dan bahkan ada yang masuk di ranking S3, yang mana ini merupakan ranking paling broken ya di game ini pastinya. Nah, pertama di sini kita dapat Heartstealer Inase, kemudian Pure White Love Song Cartilla, kemudian Dragon Cry Elin, lalu ada Pure Moon Misaki, kemudian ada Aberrant Corpse Alana, kemudian Celestial Fox Miriam, lalu Ethereal Phantom Phoenix, kemudian Tiger Rofi. Nah, ini yang paling mantap. Kemudian ada Iron Tiger Sera, lalu Queen of Night Lin, dan yang terakhir Ethereal Gaze Calera guys ya. Nah, jadi untuk personanya memang banyak banget, dan untuk persona paling rekomendasinya gua bagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada yang paling rekomendasi banget dan ada yang alternatif guys ya. Jadi untuk yang pertama sendiri yang paling rekomendasinya guys ya, di sini kita punya Tiger Rofi dan juga Ethereal Gaze Calera guys ya. Nah, jadi ini dua karakter paling rekomendasi banget buat player newbie dan juga all player. Lalu untuk yang alternatifnya kita ada Aberrant Corpse Alana, kemudian Pure Moon Misaki, lalu Dragon Cry Elin dan juga Heartstealer Inase guys ya. Untuk di sini gue kasih sedikit tanda nih, dimana untuk yang warna hijau itu buat newbie dan yang warna merah itu buat all player ya guys ya. Jadi untuk yang pertama guys ya, yang paling rekomendasinya itu ada dua persona coy, dimana ada Tiger Rofi dan juga Ethereal Gaze Calera guys ya. Nah, jadi kedua karakter ini yang paling wajib banget kalian incer. Nah, jadi untuk yang pertama nih, si Tiger Rofi guys ya. Nah, jadi ini merupakan persona yang paling wajib, sewajib-wajibnya guys ya, karena dia masih merupakan top persona di game ini dengan kemampuan yang paling lengkap ya guys ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya nanti kalian incer dia, itu diwajibkan untuk mencari signature weaponnya. Minimal polosan 1 gak masalah guys ya. Karena dengan satu polosan dan juga karakternya itu udah bintang 3 atau bintang 4, itu sudah cukup pastinya untuk meng-carry akun kalian yang masih newbie itu dari awal game, early game ya guys ya, sampai late game. Itu bisa banget ya guys ya. Dan yang berikutnya di sini ada si Ethereal Gaze Calera guys ya. Nah, jadi ini persona juga bisa gue bilang bagus, lengkap banget ya guys ya, dengan gameplaynya yang cukup enak juga. Dibikin tebel aja dikit ya guys ya, dengan build itu mix ke arah
HP dan juga critical chance ya guys ya. Itu bakal bikin damage-nya optimal, kemudian kritikalnya juga lumayan, lalu dia juga bisa nge-heal, badannya pun juga tebal lah guys ya, karena dia itu lebih banyak build ke HP coy. Itu yang bikin dia bagus banget ya guys ya, untuk kalian di awal-awal coy. Sementara untuk yang alternatifnya, di sini gue bilang adalah persona yang mungkin saat kalian reroll berkali-kali, namun Tigernya nggak dapet-dapet nih potensial maksimalnya. Nah, ini persona bisa dijadikan alternatif jika seandainya pas kalian reroll. Nah, ini karakternya dapet nih bintang 3 atau nggak bintang 4. Tapi minimal sih harus bintang 4 ya guys ya, biar enak gitu coy. Nah, jadi di sini yang alternatifnya buat newbie itu ada si Aberrant Corpse Alana sama Pure Moon Misaki aja ya. Karena kalian awal-awal perlu DPS yang bisa memberikan damage kepada musuh. Kalau kalian hanya mengandalkan healer dan juga tank semi damage, itu kurang optimal banget coy buat di awal-awal guys ya. Nah, makanya untuk yang sisa itu hanya khusus buat all player saja guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, jadi kenapa gue rekomendasikan ini sebagai alternatif? Karena dari segi damage dan gameplay itu masih enak banget keduanya. Misaki Pure Moon itu damage-nya masih bagus, optimal di bintang 4 dengan kemampuan khusus yang bisa menghapus buff musuh. Dan juga damage-nya bisa menumpuk dan lumayan sakit juga guys ya, kalau misalnya udah di angka stack 5 gitu coy. Nah, kemudian untuk si Alana Aberrant Corpse ini coy, bisa gue bilang adalah DPS yang cukup mandiri banget ya. Dia juga bisa bertahan lama karena punya shield yang cukup tebal, damage-nya juga masih bagus. Dan memang masih rekomendasi banget lah untuk kalian pastinya. Karena dia juga bisa nge-boost attack juga, itu lumayan banget. Jadi menurut gue sih ini karakter juga memang rekomendasi, tapi alternatif aja guys ya. Nah, kemudian untuk sisanya sih itu udah tahu ya guys ya, para all player pastinya, karena itu emang direkomendasikan buat all player. Ya mau gimana guys, ini kan banner buat semua player dapet ya guys ya. Jadi itulah kenapa gue kasih buat all player juga. Karena di sini Heartstealer itu healingnya masih enak banget, bagus banget ya untuk efek healingnya. Kemudian untuk Dragon Cry pastinya itu juga bagus. Mungkin kalian yang kekurangan support tipe Evid, atau mungkin kalian yang sudah punya Alana yang versi Flame Falcon, nah itu kalian bisa gunakan nih guys ya. Emang masih mantep juga nih untuk sisanya guys ya, yang gue rekomendasikan coy. Kalau kalian bertanya di sini guys ya, untuk yang lainnya gimana bang? Jelekkah selain yang gue rekomendasikan? Nah, jadi jawaban gue enggak ya guys ya, kecuali Ezreal Phantom Phoenix. Nah, ini jelek coy karakternya. Ini jangan sampai dapet lah karakternya coy. Karena untuk yang sisanya itu semua masih lumayan aja. Tapi gue kasih emang yang paling rekomendasi banget lah, dan yang paling enak. Karena untuk sisanya itu memang karakter yang perlu banget potensialnya dan perlu reliknya sampai boost 5 guys ya. For your information aja guys ya, di sini gue harapkan sih kalian menonton sampai gue jelasin ini guys ya. Karena mungkin nanti gue bakal kasih sedikit attention di kolom komentar ya guys ya. Nanti gue bakal kasih sedikit ya poin pastinya agar kalian itu tidak melewatkan ini coy. Nah, jadi di sini itu khusus banget nih buat player newbie guys ya. Nah, jadi buat newbie nih di sini itu kalian diwajibkan banget untuk memaksimalkan persona yang kalian incar. Dan disarankan jangan ambil polosan karakter. Itu dari bintang 0 sampai bintang 2. Kalian di sini wajib banget jika ingin banget ngekeep yang namanya akun kalian itu. Nah, minimal lah guys ya, itu dalam 120 kali summon kalian itu dipatenkan harus punya atau dapat persona minimal bintang 3 untuk Tiger, atau sisanya harus bisa bintang 4 ya guys ya. Nah, kenapa gue kasih attention kayak gini? Pastinya karena gue lihat banyak banget nih masih playernya itu kebanyakan dia itu ngambil polosan. Dia itu ngambilnya ngacak ya, walaupun emang sesuai rekomendasi, tapi semuanya itu diambil polosan, gak ada kopiannya gitu coy. Nah, jadi di game ini guys ya, itu kalau kalian punya karakter polosan, mau itu karakternya se-OP apapun ya guys ya, mau itu karakternya tier dewa sekalipun, nah
itu nggak bakal berguna banget karakternya kalau masih bintang 0 atau bintang 2 gitu coy. Jadi kalian itu benar-benar diwajibkan guys ya, minimal punya karakter 1 atau 2 lah, bintang 4 ke atas itu wajib banget sekarang. Karena kalau kalian nggak punya karakter yang bisa dibilang potensialnya segitu, pastinya untuk sekarang, buat ngegendong akun kalian sampai late game tuh susah banget coy. Karena apalagi kalau kalian seorang F2P seperti gua, yang hanya mengandalkan beberapa event aja buat bisa gacanya. Gua nggak bisa gacha setiap bulan pastinya, dan hanya fokus menunggu banner yang memang gue anggap OP atau emang bagus gitu aja guys ya. Sedikit tambahan info buat kalian ya guys ya. Di sini gue bakal kasih kalian sedikit sistem perhitungan untuk kalian bisa keep akun kalian saat reroll ya guys ya. Nah, jadi sistemnya yang pertama gue bakal liatin kayak gini. Nah, jadi dalam 120 kali kalian summon itu minimal dapat 1 tiger. Ini untuk tiger ya, polosan gak masalah, atau bintang 1, atau yang sisanya itu kalian dapat bintang 1 yang direkomendasikan tadi. Minimal lah guys ya, bintang 1, dapat polosannya 1 plus dapat kopiannya 1. Jadi kayak gitu. Nah, nanti 120 kali kalian bakal dapat 2 box selector. Nah, 2 box ini kalian sumpel semuanya ke karakternya tersebut yang gue tadi rekomendasikan. Nah, nanti kalian bisa dapat antara bintang 2 atau enggak bintang 3. Untuk sisanya biar bisa bintang 3 kalau tiger ya, atau naik ke bintang 4 nih. Nah, itu kalian beli di shop fragmentnya seharga 100 encryption coy. Nah, jadi total dalam 120 kali kalian minimal bisa keep 1 akun limited edition yang gue rekomendasikan itu minimal bintang 4. Bisa guys ya. Jadi kayak ginilah sistemnya. Sistemnya simpel banget lah. Intinya kayak gitu guys ya. Nanti gue bakal kasih juga ini di pin ya guys ya, biar kalian tuh tahu cuy sistem buat keep akun kalian saat reroll lah guys ya. Nah, jadi segitu aja untuk info dari gue pastinya. Kalau kalian dapat pertanyaan atau segala macam pasti silakan jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.